mahasiswa program studi Teknik Geodesi ITENAS Bandung. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika Titukaka dengan NRP 23 2022 029. Saya Anissa Nasyoyo dengan NRP 23 2022 059. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pembelajaran mesin learning, penerapan algoritma random forest dalam analisis geospasial, yang merupakan mata kuliah dari GDB 313 Kecerdasan Buatan Geospasial dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Hai Nugroho MT. Baik, berikut ini penjelasannya. Saat ini, kecerdasan buatan AI membawa peluang dan tantangan baru yang luar biasa untuk penelitian geospasial. Perkembangannya yang cepat didukung oleh kemajuan teoritis, big data, perangkat keras komputer, misalnya unit pemrosesan grafis, dan platform komputasi berkinerja tinggi yang mendukung pengembangan, pelatihan, dan penerapan model AI dalam waktu yang wajar. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan kemajuan yang signifikan dalam kecerdasan buatan geospasial atau GeoAI, yang merupakan integrasi studi geospasial dan AI, terutama metode machine learning, deep learning, dan teknologi AI terbaru di akademisi dan industri. Artificial intelligence hadir bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membantu proses kerja manusia agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Menurut Profesor Pedro Domingos, menggambarkan ada 5 kunci AI atau machine learning, yaitu simbol yang berasal dari logika dan filsafat, koneksionis yang berasal dari ilmu saraf, evolusioner berkaitan dengan biologi evolusioner, Bayesian berhubungan dengan statistik dan probabilitas, dan analogis yang berasal dari psikologi. Kemajuan dalam efisiensi komputasi statik telah membuat Bayesian berhasil memajukan bidang di sejumlah area yang disebut machine learning. Yang kedua ada machine learning. Menurut Herbert Alexander Simon, machine learning merupakan program kerja komputer secara otomatis dan dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman. Machine learning adalah cabang ilmu komputer yang merupakan bagian dari sistem AI yang mana meningkatkan kecerdasannya melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan algoritma khusus yang lebih statistik untuk menganalisis data dan menemukan pola yang kemudian digunakan untuk keputusan. Nah, konsep dari machine learning sendiri di mana mesin memerlukan pembelajaran dalam menciptakan kecerdasan buatan. Adapun contoh penerapan pada machine learning diantaranya ada contoh teknologi penerapan wajah menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi orang berdasarkan gambar wajah tersebut. Lalu ada Google dan Facebook, yang mana machine learning dapat membantu untuk merekomendasikan pengelolaan kampanye iklan dengan mengoptimalkan lokasi, target audiens, produk mana yang ditampilkan dari data tersebut. Untuk selanjutnya, ada langkah-langkah dasar yang digunakan dalam machine learning. Ada 5 langkah dasar yang dapat digunakan untuk melakukan tugas pembelajaran manusia. Pertama, ada mengumpulkan data. Pengumpulan data ini baik itu data mentah dari Excel, Access, file, teks, dan lain-lain. Langkah ini dalam rangka membentuk fondasi pembelajaran di masa mendatang. Semakin baik variasi, kepadatan, dan volume data yang relevan, maka perspektif pembelajaran untuk mesin tersebut akan semakin baik. Lalu kedua, itu ada mempersiapkan data. Setiap proses analitis berkembang pesat pada kualitas data yang digunakan. Nah, seorang perlu meluangkan waktu untuk menentukan kualitas data yang kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah seperti data yang hilang dan penanganan outlier. Analisis eksplorasi mungkin memerlukan salah satu metode untuk mempelajari data secara mendetail sehingga meningkatkan kualitas data. Yang ketiga,
ketiga itu ada melatih model. Nah, langkah ini melibatkan pemilihan algoritma dan representasi data yang sesuai dalam bentuk model. Data yang dibersihkan dibagi menjadi dua bagian, ada pelatihan dan pengujian. Selanjutnya yang keempat ada mengevaluasi model. Untuk menguji akurasi, digunakan bagian kedua dari data head load atau tes data. Langkah ini memerlukan ketepatan dalam pemilihan algoritma berdasarkan hasil tes yang lebih baik untuk memeriksa keakuratan model. Yang kelima, ada mengevaluasi model. Untuk meningkatkan kinerja, langkah ini mungkin melibatkan pemilihan model yang berbeda sama sekali atau memperkenalkan lebih banyak variasi model untuk meningkatkan efisiensi. Itulah mengapa banyak waktu perlu dihabiskan dalam mengumpulkan data dan persiapan data. Yang berikutnya ada Random Forest. Random Forest adalah algoritma machine learning yang menggunakan metode pembelajaran terbimbing. Anda dapat menerapkannya pada masalah klasifikasi dan regresi. Metode ini didasarkan pada pembelajaran Ensemble yang mengintegrasikan beberapa pengklasifikasi untuk memecahkan masalah yang kompleks dan meningkatkan kinerja model. Secara sederhana, Random Forest adalah pengklasifikasi yang berisi beberapa pohon keputusan pada berbagai subset dari kumpulan data tertentu dan mengambil rata-rata untuk meningkatkan akurasi prediksi kumpulan data tersebut. Alih-alih mengandalkan satu pohon keputusan, Random Forest mengumpulkan hasil dari setiap pohon dan mengharapkan hasil akhir berdasarkan suara mayoritas prediksi. Salah satu keunggulan Random Forest adalah fleksibilitas dan kemudahan penggunanya. Selain itu, Random Forest juga memiliki kemampuan untuk menangani data yang hilang dan menjaga akurasi meskipun ada outlier. Yang berikut ada algoritma Random Forest. Algoritma Random Forest merupakan teknik pembelajaran pohon dalam mesin learning. Teknik ini bekerja dengan membuat sejumlah pohon keputusan selama fase pelatihan. Setiap pohon dibangun menggunakan subset acak dari kumpulan data untuk mengukur subset acak fitur di setiap partisi. Keacakan ini menghasilkan variabilitas di antara masing-masing pohon, mengurangi risiko overfitting, dan meningkatkan kinerja prediksi secara keseluruhan. Selanjutnya ada cara kerja Random Forest. Yang pertama ada bootstrap sampling. Random Forest dimulai dengan mengambil beberapa sampel acak dengan pengambilan dari dataset asli untuk membentuk beberapa subset data. Proses ini disebut bootstrap sampling dan setiap subset digunakan untuk melatih suatu pohon keputusan. Yang kedua ada pembuatan decision tree. Untuk setiap subset data, sebuah decision tree dibentuk. Dalam proses ini, hanya sebagian acak dari fitur yang dipertimbangkan di setiap node pembelahan. Hal ini memastikan bahwa pohon-pohon yang dihasilkan memiliki variasi dan tidak saling tergantung. Yang ketiga, ada pembelahan node. Setiap pohon dibangun dengan pemilihan fitur yang titik pembelahan yang memaksimalkan pemisahan data ke dalam kelas atau nilai target. Proses ini berkelanjut sampai pohon mencapai kedalaman maksimum dan ditentukan atau sampai tidak ada lagi pembelahan yang dapat dilakukan. Yang keempat, ada voting. Setelah semua pohon dalam hutan terbentuk, Random Forest menggabungkan hasil dari masing-masing pohon untuk menghasilkan prediksi akhir. Untuk masalah klasifikasi, prediksi diambil berdasarkan voting mayoritas dari hasil prediksi setiap pohon. Untuk masalah regresi, prediksi diambil dengan menghitung rata-rata hasil prediksi dari setiap pohon. Yang terakhir, ada pembelahan node. Model Random Forest divalidasi menggunakan data uji atau metode validasi silang untuk menilai kinerja akurasinya. Keandalan model diukur berdasarkan kemampuannya dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya ada aplikasi machine learning Random Forest dalam bidang geospasial. Salah satu aplikasi yang digunakan yaitu Google Earth Engine.
Teknologi semakin berkembang pesat dan mendorong perubahan ke arah teknologi machine learning. Salah satu teknologi terobosan baru di bidang pengendalian jauh yang memanfaatkan big data berbasis cloud computing adalah Google Earth Engine. Google Earth Engine adalah salah satu platform yang sudah menerapkan prinsip machine learning bagi bidang keilmuan pengendalian jauh. Google Earth Engine mampu memproses kumpulan data geospasial dalam skala yang sangat besar dengan citra yang multitemporal dan terbaru untuk analisis geospasial dan pengambilan keputusan. Lalu ada contoh dari penerapan Google Earth Engine, yang mana contoh ini kami ambil dari salah satu jurnal dengan contoh atau judul klasifikasi tutupan lahan berdasarkan random forest algoritma menggunakan cloud computing platform. Pemodelan data pengendalian jauh untuk melakukan klasifikasi tutupan lahan memerlukan pengolahan data citra satelit dengan volume yang sangat besar dan tidak terstruktur untuk mengarah pada pengolahan big data. Hal ini dikenal sebagai masalah geo-big data dan membutuhkan teknologi dan sumber daya baru yang mampu menangani citra satelit dalam jumlah besar. Lalu pada klasifikasi tutupan lahan dengan machine learning random forest ini menggunakan salah satu software yaitu Google Earth Engine. Yang mana Google Earth Engine itu dapat membantu memecahkan masalah mengenai geo-big data. Algoritma random forest dapat digunakan sebagai pendekatan baru untuk memetakan tutupan lahan melalui Google Earth Engine. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan untuk mengidentifikasi luas pertanian serta memberikan informasi terkait jenis tutupan lahan mana yang dapat menjadi perluasan area pertanian. Pendekatan yang dilakukan ini adalah dengan menerapkan algoritma random forest sehingga berpotensi meningkatkan kinerja produktif secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami memasukkan algoritma random forest menggunakan Google Earth Engine cloud computing platform untuk mengidentifikasi tutupan lahan dari citra Landsat 8. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, area yang digunakan yaitu berada di Jakarta Utara dengan data yang digunakan adalah data peta tutupan lahan, citra satelit Landsat 8 Januari sampai bulan Desember tahun 2019 dan data SHP batas provinsi, kota, serta kabupaten. Nah, berikut ini merupakan tabel dari performa prediksi hasil klasifikasi tutupan lahan dengan random forest algoritma. Ini yang dihasilkan dari klasifikasi tutupan lahan yang digunakan dengan metode machine learning pada aplikasi Google Earth Engine. Yang mana tabel 3 ini menampilkan hasil dalam hal akurasi, presisi, dan recall akurasi atau overall akurasi I/O menggunakan random forest untuk model klasifikasi tutupan lahan sangat baik, yaitu 93,37%. Nah, berikut ini merupakan hasil dari klasifikasi tutupan lahan yang digunakan pada Google Earth Engine. Pada gambar berikut ini, yang sebelah kiri itu merupakan gambar citra dari Google Earth, citra Landsat 8 yang telah diambil. Lalu di gambar selanjutnya itu ada peta medan atau terrain model dari kota Jakarta. Lalu di gambar berikutnya itu ada peta komposit B4, B3, dan B2. Dan di paling terakhir itu ada peta model klasifikasi yang akan klasifikasikan dari hasil machine learning random forest ini. Lalu pada gambar ini peta citra pada Google Earth, peta medan, peta dari komposit band 4, 3, dan 2, serta peta hasil model klasifikasi menggunakan algoritma random forest pada Google Earth Engine, platform di kota Jakarta Utara dari kelas perairan, kelas pertanian, kelas pemukiman, kelas hutan, dan kelas lahan terbuka. Jadi pada gambar peta klasifikasi ini tuh terdapat 5 kelas yang telah diklasifikasikan. Nah, peta tutupan lahan secara visual pada 5 kelas ini mampu menggambarkan kelas secara baik
dan memberikan gambaran visual yang akurat dan hampir semua kelas. Jadi dari hasil klasifikasi ini, hasil yang diperoleh itu mendapatkan hasil yang hampir semuanya sama seperti tutupan lahannya.